Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hanya dengan izin disertai dengan limpahan nikmat hingga kita sore ini bisa kembali bersua melalui laman Facebook Pesantren Khairul Ummah Sumedang. Alhamdulillah, sebagaimana biasa melalui acara Kormaku, kajian online Ramadan bersama Khairul Ummah, saya Ajeng Muhyiddin dapat menjumpai sahabat billah kaum muslimin rahimakumullah, terutama anak-anakku, para santriwan santriwati Khairul Ummah beserta ayah bundanya di rumah dimanapun berada di seluruh tanah air. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini menambah keberkahan kita di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatullah rahimakumullah, para pemirsa kajian online Ramadan, insyaallah kita akan membahas tema yang tidak kalah menariknya, masih seputar berkah Ramadan tentu saja. Ya, jadi kita tidak lepas dari keberkahan Ramadan, kita kupas satu persatu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua betul-betul dapat mendapati keberkahan demi keberkahan dari Ramadan ini. Insyaallah kita akan membahas tentang keluarga nih, ya. Jadi kalau berturut-turut selama 4 hari sebelumnya kita lebih membahas pada internal, pada orang per orang, mulai dari membangkitkan keimanan, berkah Ramadan, juga menumbuhkan ihsan, kemudian juga menumbuhkan semangat untuk pribadi menjadi pribadi yang lebih baik dengan celupan, dengan tarbiyah Ramadan, menjadi pribadi yang berubah dari keadaan sebelumnya, bermetamorfosis mulai Ramadan layaknya ulat melalui tahap kepompong menjadi kupu-kupu, hewan yang indah, bisa terbang dan disukai oleh banyak orang. Ya, kita apapun adanya sebelum Ramadan, mudah-mudahan kita adalah memasuki Ramadan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah, demikian juga dalam pandangan manusia, menjadi pribadi yang perilakunya yang dimulai dengan pola pikirnya, merubah pola sikapnya, menjadi pribadi yang muslim, menjadi pribadi yang baik. Ya, bukan hanya kasihnya yang berubah, ya, bukan hanya baju baru, bukan hanya makanan yang enak, rumah yang dicat baru, atau bahkan mungkin juga banyak hal yang baru. Boleh saja, alhamdulillah. Meski tentu di suasana prihatin di dalam situasi wabah ini, kita harus bersabar, ya, karena banyak hal yang menjadi sulit adanya, ya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita dengan Ramadan itu merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Insya Allah meningkat level berpikir kita, cara berpikir Islam kita, kemudian melalui pembiasaan di bulan Ramadan, dalam kebiasaan-kebiasaan baik, menjadikan kita menjadi pribadi yang baik dengan bi'ah, dengan habit yang baik. Tentu yang dimaksud adalah dengan habit yang salih, insya Allah. Sahabat billah rahimakumullah,
Nah, insya Allah sore ini kita akan membahas tentang bagaimana selain diri kita, anak, istri, keluarga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang baik. Begitu. Insya Allah berkah Ramadan juga akan berimbas positif, ya, bukan hanya diri kita, siapapun orang. Bahkan kalau kita melakukannya secara bersama-sama akan menjadi kebaikan bagi bersama kita dan juga keluarga kita, insya Allah. Ya, sehingga sebagaimana doa kita, mudah-mudahan Ramadan betul-betul memudahkan diijabahnya doa ini. Di antara berkah Ramadan menjadikan kita mendapati kebaikan dari anak, dari istri, bahkan kita dengan anak-anak kita bukan hanya menjadi saleh, menjadi orang yang bertakwa, tetapi mudah-mudahan dengan Ramadan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah keluarga besar kita, kita menjadi pemimpin dalam kebaikan, menjadi pemimpin dalam ketakwaan. Sebagaimana doa yang insya Allah sudah biasa kita mohonkan pada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang bagi para orang tua, ayah bunda gak boleh terlewat nih, ya, terutama di bulan Ramadan yang insya Allah doa-doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya berkah Ramadan bukan hanya mustajab doa-doa kita, terlebih di siang hari, di saat kita lapar, di saat kita haus, letih, ya, berat menjalani amalia saum, itu adalah saat-saat mustajab kita. Saat berbuka, saat sahur, insya Allah itu adalah mustajabah. Hebatnya berkahnya Ramadan juga seperti mencelup diri orang per orang yang saum, maka berkah Ramadan juga insya Allah akan menjadi celupan, ya, bagi keluarga kita, ya, keluarga yang juga bersama-sama menunaikan ibadah saum, ya, insya Allah. Nah, ini yang akan kita diskusikan, yang akan kita kaji dalam kesempatan sore ini. Dan seperti biasa, apabila ada hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, ayah bunda, para sahabat, para pemirsa bisa langsung berinteraksi melalui nomor WA 0857 200 400 96, ya, gitu, insya Allah. Insya Allah melalui nomor WA ini ayah bunda dan juga segenap sahabat dan pemirsa bisa berinteraksi. Baik, sahabat billah rahmatullah. Selain doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mudah-mudahan doa tadi diijabah sehingga kita, anak dan istri kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bapaknya, ibunya menjadi orang tua yang saleh, anak-anaknya menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, keluarganya menjadi keluarga yang baiti jannati, ya, insya Allah itu akan kita dapati. Kalau kita mau dan kita berproses, insya Allah kita punya kesempatan. Dan kesempatan itu luar biasa terbuka andai kita menjalani melalui prosesnya di bulan Ramadan ini. Sahabat billah rahmatullah, terlebih Ramadan hari ini adalah istimewa, ya, karena kita dipaksa berkumpul, ya, dikondisikan sering bersama dalam suasana lockdown, dalam suasana karantina dengan wabah COVID-19. Ramadan kita hari ini betul-betul mengkondisikan Ramadan yang kita, anggota keluarga, sering kumpul. Nah, ini kalau kita menjadikannya sebagai kesempatan,
Ini ada kesempatan yang baik. Kita sering berkumpul di momen spesial Ramadan yang berkahnya akan membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, menjadikan keluarga kita insya Allah menjadi keluarga ahli surga. Ya, sahabat billah rahimakumullah, karena tidak cukup ya kita sendiri yang menjadi ahli surga. Kita menjadi hamba Allah yang soleh. Sementara istri, anak-anak kita tidak bersama kita nanti di surga. Kebahagiaan seperti apa? Ya, kita ahli surga sementara anak dan istri ada di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya sebenarnya doa tadi ada dalam rangkaian ayat dalam surah Al-Furqan yang menjelaskan tentang ibadur rahman. Ya, di ayat-ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya sampai bertemu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pribadi yang soleh, hamba Allah yang rahman, tidak lepas dari bagaimana dia berkeinginan memohon dan bermunajat kepada Allah agar selain dirinya, tapi anak, istri juga berada dalam kebaikan dan keluarganya memberikan kebaikan bagi dirinya fid dunya wal akhirah. Bahkan bukan hanya memohon agar dia dan keluarganya menjadi orang-orang soleh, tapi luar biasa, pesan dari doa ini sangat idealis, ya, sangat sempurna. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang betul-betul hebat, luar biasa. Kenapa? Karena kita memohon bukan hanya menjadi hamba yang bertakwa, tapi waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi penting dipahami bagi orang yang saum, orang yang mempersiapkan dirinya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, jangan pernah melupakan anaknya, istrinya, keluarganya untuk juga bersama-sama dipersiapkan menjadi hamba-hamba bertakwa, bahkan bersama-sama mempersiapkan dan dipersiapkan menjadi pemimpin dari hamba-hamba yang bertakwa. Kalau pemimpin hamba yang bertakwa tentu lebih dari sekadar dirinya takwa, tapi dia menjadi motivasi, memberi motivator, menjadi motivator, ya, memberi teladan, memberikan kepemimpinan bagi orang di dalam ketakwaan. Ini maknanya. Ya. Ayah bunda rahimakumullah, para sahabat dan juga para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Sebagaimana semangat kita mempersiapkan diri kita dengan Ramadan dapat mendapati berkah, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, menggapai la'allakum tattaqun, maka bersemangatlah, maka persiapkanlah agar keluarga kita juga bersama kita menjadi pemimpin dalam ketakwaan, dan bersama-sama mereka kita menjadi ahli surga. Luar biasanya Ramadan sangat kondusif. Ramadan memberikan berkah tersendiri kepada kita untuk mempersiapkan ini lebih mudah, lebih cepat. Ya, ayah bunda rahimakumullah, penting kita pahami. Ya, dalam kondisi yang tidak kita persiapkan, jangan lupa anak dan istri itu bisa menjadi fitnah. Ya, bukan hanya fitnah di dunia, bisa menjadi beban secara nafkah, tanggung jawab moral apapun yang terjadi, lahir batin, ada di pundak kepala keluarga, terutama bapak. Ya, namun kelak di yaumul akhir tentu keluarga ini juga akan menjadi fitnah. Manakala tidak dipersiapkan, tidak dibina, mereka akan menjadi beban ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah mengingatkan kita segenap orang-orang beriman terhadap anak dan istri. Allah jelaskan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian adalah menjadi musuh, aduwwan lakum, menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, makanya berhati-hatilah terhadap mereka. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah ada balasan yang agung. Sahabat billah rahimakumullah, jadi harapan akan anak istri kita menjadi orang-orang yang saleh, bertakwa bersama kita, bahkan memimpin hamba-hamba yang lain dalam ketakwaan, itu adalah doa kita. Dan Ramadan mari jadikan momen spesial untuk mentarbiyah kita dan keluarga kita menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi keluarga yang menjadi ahli surga. Ya. Maka hati-hatilah kalau kita tidak mempersiapkannya. Allah telah mengingatkan anak dan istri itu adalah bisa menjadi musuh bagi kita, menjadi fitnah bagi kita. Jangan sampai melenakan kita, mengabaikan kita karena anak dan istri, kemudian menjadi pribadi yang tidak patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga jangan membiarkan mereka, anak dan istri, kemudian menjadi ahli neraka. Dalam ayat yang lainnya kita pun diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, diri kalian. Qu anfusakum wa ahlikum, dan ahli, keluarga, terutama anak dan istri, orang-orang yang ada di pundak kita tanggung jawab kepemimpinannya, yang kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah dirimu dan mereka nara, dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gambaran siksa dari neraka itu. Ya. Bagaimana panasnya, ya. Bagaimana dahsyatnya. Tentu kita semua tidak merelakan. Kita masuk surga, tapi anak istri kita ada di neraka. Jadi nggak cukup sekedar yang penting kita selamat, sementara mereka menjadi ahli neraka. Maka satu paket, sebagaimana keinginan kita tentu setiap kepala keluarga, ayah terutama, menginginkan sebagaimana kebersamaan penuh bahagia di dunia yang menjadi idaman dan cita-cita setiap keluarga. Kita juga semua berharap tentu kelak di yaumul akhir kita dibangkitkan oleh Allah dan kemudian dimasukkan menjadi ahli surga. Ya, dijauhkan, diselamatkan dari neraka. Kita sangat menginginkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang begitu menggembirakan. Udkhulul jannah antum wa azwajukum. Masuklah kalian kepada surga. Kalian dan juga istri-istri kalian. Ya, subhanallah. Bagaimana bahagianya kalau itu adalah panggilan untuk kita.
Masuklah wahai engkau Fulan beserta anak istrimu ke dalam surga. Dan di dalam surga kelak tentu dengan penuh nikmat, penuh rizki, penuh kebahagiaan. Tuhbarun, Allah jelaskan, digembirakan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dengan surga dan bergembira juga saat kita bersama ada di dalam surga itu dengan anak dan istri kita. Subhanallah. Dan ini harus menjadi cita-cita, harus menjadi visi, apapun istilahnya, berkumpul dengan keluarga. Nah, hari ini sekali lagi adalah istimewa karena berkumpulnya itu ya dikondisikan menjadi sebuah keharusan di rumah aja. Bahkan sebelum Ramadan kita sudah kumpul. Jadi ini kesempatan kita anak dan istri berkumpul lebih sering, lebih banyak. Jangan lewatkan kita di momen Ramadan itu mempersiapkan anak dan istri kita, keluarga kita menjadi calon ahli surga. Dengan apa? Sebagaimana juga membina kita juga jadikan momen Ramadan dengan berkahnya itu juga membina anak istri kita. Ya, bangkitkan keimanan, bangkitkan ihsan di tengah-tengah keluarga kita. Bangun jaul iman. Wujudkan suasana iman di keluarga kita. Relasi orang tua dengan anak, interaksi antara saudara di dalam keluarga. Kita sering berkumpul bersama, banyak momen, banyak kesempatan untuk kita gunakan mendidik mereka. Ya, baik mendidik dengan ilmunya secara langsung atau memberikan keteladanan yang terbaik terhadap istri, terlebih ayah dan bunda terhadap anak-anaknya. Ya. Ini kesempatan. Anak-anak sekarang yang di pondok, yang di sekolah, yang di kampus semua kumpul di rumah. Ini ada kesempatan. Dengan berkah Ramadan, tarbiyah. Sebagaimana mentarbiyah kita, anak istri kita persiapkan dengan pendidikan Islam. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Maka mulai dengan bersama-sama bangun suasana bergembira, ya, menyambut Ramadan. Ya, kemarin bagi keluarga Khairul Ummah, keluarga kami juga dan insya Allah juga keluarga kaum muslimin, ya, kita mengadakan satu momen, ya, satu acara, event lah, ya, bagaimana ada acara yang secara khusus menyambut Ramadan, mempersiapkan anak-anak, membuat tulisan, membuat satu ornamen, menunjukkan kebahagiaan. Kalau biasanya diadakan tarhib di alun-alun, di masjid, ya, tarhib itu adalah upaya untuk menampakkan kegembiraan, menyambut dengan riang gembira Ramadan. Karena sekarang suasana lockdown, nah, alhamdulillah kemarin tarhib dilakukan dengan bersama-sama anak, membuat tulisan, membuat ornamen, kemudian berfoto bersama. Kemudian share di grup-grup, share di sosial media. Untuk apa? Untuk membangun suasana keluarga kita, menampakkan kebahagiaan dengan datangnya Ramadan. Dan kemudian di-share kepada umat melalui sosial media untuk juga menyemangati keluarga yang lain, memberikan inspirasi bagi keluarga yang lain. Dan ini juga adalah cikal bakal dalam rangka tadi waj'alna lil muttaqina imama, insyaallah. Kemudian lebih lanjut, ayah bunda rahimakumullah, di momen Ramadan ini, ya, bahkan sekarang ke masjid juga ada keterbatasan, maka ini syukuri. Meski tidak kita kehendaki, tapi mari kita syukuri dan kita gunakan. Ya, kebersamaan di keluarga untuk menggantikan sementara apa yang bisa kita lakukan, biasa kita lakukan di Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sekarang lakukan sholat berjamaah di rumah. Biasa di bulan Ramadan sebelumnya sholat taraweh berjamaah di masjid, lakukan sekarang sholat taraweh di rumah. Biasa kita melakukan tadarusan di masjid, di musola, lakukan sekarang tadarusan di rumah. Biasa sekarang melakukan ta'lim, tabligh akbar di masjid, di aula ataupun di tempat-tempat publik umum lainnya, sekarang lakukan di rumah.
baik oleh bapak bagi yang mampu, bunda bagi yang memiliki kesanggupan, mempersiapkan, mendidik, menjadikan majelis ilmu di keluarga setelah sholat atau kultum, selesai taraweh misalnya, atau sekarang banyak acara-acara yang live melalui sosial media, seperti juga kegiatan yang kita selenggarakan sore ini, Kormaku, kajian online Ramadan bersama Khairumah. Dan kalau kita mau, banyak di YouTube, banyak di Facebook, mungkin juga di Instagram, ya, momen-momen untuk pembelajaran bagi kita dan keluarga bersama-sama. Ya, subhanallah. Jadi sambut Ramadan, berjamaah lakukan sholat 5 waktu, ditambah sunatnya juga, kemudian lakukan sholat taraweh, kemudian juga baca Al-Quran tadarrusan. Untuk perbaikannya dilakukan tahsin, yang punya program tahfidz juga dengan tahfidznya, murojaahnya dilakukan juga dengan tasmi'nya mungkin, ya, atau juga mungkin kegiatan-kegiatan taklim yang lainnya. Ya. Kemudian momen atau acara yang lainnya adalah dengan kita sahur bersama, buka bersama. Ini adalah kebersamaan yang luar biasa. Bukannya bahagia karena kita ngumpul, tapi lebih bahagia dan lebih berkah lagi pada saat kita berkumpul dengan mereka. Di situ kita mengajarkan, di situ kita menasehati, di situ kita memberikan keteladanan bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana relasi yang harmonis, bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang guyup, menjadi keluarga yang kompak, menjadi keluarga yang sama-sama memiliki visi. Visinya apa? Visinya tadi waja'alna lil muttaqina imama. Di dunia memiliki visi, yakni ingin menjadi keluarga yang memimpin umat dalam kebaikan. Di akhirat kelak nanti visinya adalah menjadikan keluarga sebagai keluarga ahli surga. Ini harus kompak dilakukan, terutama yang paling menentukan adalah ibu dan bapak, suami istri. Tentang visi ini harus dicocokkan ini, ya, dengan sama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan tentang visi besar ini. Keluarga kita mau dibawa kemana ini, ya? Karena bagaimanapun, ya, tentu ayah dan ibu sesuai dengan posisinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua anggota keluarganya. Karena itu mempersiapkan diri, keluarga, dan anak-anaknya dengan visi besar yang mulia dan memuliakan ini harus segera dilakukan. Kalau tidak cukup ilmu, jadikan Ramadan momen belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadi bapak, menjadi ibu yang saleh. Kalau kita mampu bahkan, maka mulailah kita realisasikan kepemimpinan di tengah-tengah umat dengan menjadikan kita atau keluarga kita inspirasi bagi keluarga yang lain. Melalui dakwah sosial media yang hari ini dengan mudah dan murah dilakukan. Insya Allah. Sesederhana Tarhib Ramadan, kita bawa poster marhaban ya Ramadan, kemudian kita selfie, share di sosial media. Insya Allah itu akan menjadi inspirasi, menjadi seruan ajakan kebaikan. Ya, tentu niatnya yang penting. Bukan untuk riya, bukan ingin dipuji, bukan ingin dapat sanjungan, ingin membanggakan diri, bukan. Tetapi adalah untuk menunjukkan dan untuk maksudnya untuk menjadi keteladanan, menjadi seruan, sekaligus membangun suasana keislaman, membangun syiar Islam di tengah-tengah masyarakat. Saat kita di lapangan secara offline tidak memungkinkan, maka melalui online ini adalah satu wasilah yang memungkinkan. Ya, ayah bunda rahimakumullah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Maka mumpung masih di awal-awal Ramadan ini, biar tambah berkah, selain mempersiapkan diri menjadi pribadi yang bertakwa, ayo segera persiapkan anak dan istri, keluarga kita menjadi keluarga yang ahli surga. Ya, bangun keimanan, suasana keimanan, bangun kesadaran di keluarga dengan kesadaran ihsan,
dan juga bangun kebiasaan, kebersamaan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tunjukkan antara suami dengan istri, tunjukkan antara orang tua dengan anak, dengan kebersamaan di keluarga. Hari ini luar biasa, punya kesempatan yang banyak. Demikian juga di luar kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, ya. Kegiatan sosial di keluarga juga bisa dilakukan. Kebersamaan saat ngopi bareng mungkin, saat olahraga bareng mungkin, ya. Saat kita bercengkrama dengan keluarga, menikmati tayangan atau hiburan, ya, yang sesuai dengan Islam tentu saja. Ini adalah kebersamaan yang jangan lewatkan, ya. Suasana kebahagiaan baiti jannati itu mulai kita wujudkan di dunia, tetapi jangan pernah kita melupakan karena kita juga mengharapkan kebahagiaan yang sama itu kelak di akhirat. Ayah bunda rahimakumullah, ya. Poin pentingnya adalah mulailah keluarga surga itu dimulai dengan visi yang sama, terutama dari ayah dan bunda, dari suami istri. Jadikan visi bersama keluarga kita itu akan kemana. Tentu saja sebagai muslim, jadikan keluarga kita dengan visi keluarga ahli surga, menjadi keluarga Quran, menjadi keluarganya Rasulullah SAW, menjadi keluarganya yang senantiasa beramal soleh, bahkan tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah bangun suasana untuk bersemangat, untuk saling menginspirasi, ya, saling mengajak dalam kebaikan, dalam menunaikan bersama-sama dalam kebaikan, ya, baik dalam aspek yang sifatnya ritual ibadah seperti sholat berjamaah, zikir dan doa juga berjamaah, tadarusan juga bersama-sama, thalabul ilmi di rumah atau juga dengan cara online. Kemudian kita juga menanamkan keteladanan pada anak, terutama dalam adab mau tidur, adab bangun tidur, adab mau makan, ya, adab bergaul, adab berbicara, kebersamaan dan pertemuan yang intens dengan anak dan istri. Insya Allah ini adalah kesempatan kita untuk mencari ilmu, mengamalkan, dan kemudian di tengah-tengah keluarga mensyiarkan, membangun suasana keislaman. Demikian juga kegiatan yang di luar ritual, ya, bisa diagendakan. Tadi masak bareng mungkin, ya, kemudian olahraga, kemudian bersama-sama saat sahur dan buka, insya Allah. Dan jangan lewatkan Ramadan juga menjadi kesempatan kita, meski mungkin berada dalam kesempitan rezeki, tetapi luangkan rezeki kita, sebagiannya siapkan untuk sedekah. Anak kita, keluarga kita persiapkan mereka untuk mau berkorban, mau menyisihkan sebagian rezeki, dan bersama-sama kemudian sedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Sedekah yang dilakukan bersama ini tentu menjadi sebuah pendidikan bagi anak dan istri, pengkondisian keluarga kita betul-betul menjadi keluarga ahli surga. Ayah bunda rahimakumullah, demikian kajian kita sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan, kita diberikan kesempatan insya Allah esok, lusa dan seterusnya setiap jam 5 hingga selesai dalam acara kajian online Ramadan kita bertemu kembali dengan saya atau juga dengan asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya. Apabila ada khilaf dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa menghaturkan selamat berbuka saum. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.